Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semua salam sejahtera untuk kita semua. BTW, sebelum memulai acara ini, pasti kalian gak asing kan mengenai kayak narkoba, sabu-sabu, ataupun lainnya. Nah, di sini saya dan teman saya akan melakukan penyuluhan mengenai sabu-sabu atau metamfetamine, di mana sebelumnya perkenalkan saya Andriani Dulestari dan teman saya Novia Mariana selaku presentator yang akan memandu acara penyuluhan kali ini. Nah, sebelum ke materi, saya akan terlebih dahulu membacakan rundown-nya, yang mana pada siang hari ini yang pertama nanti kita akan pembukaan, kemudian ke acara inti, lalu ke sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Langsung saja, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmatnya kita semua bisa berkumpul untuk menghadiri acara penyuluhan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Langsung saja ke materi. Kali ini kita akan membahas mengenai metamfetamine. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Apakah share screen-nya sudah terlihat, teman-teman? Belum. Yang sekarang sudah? Sudah ada. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, hindarilah kita metamfetamin, di mana metamfetamin ini sebuah obat yang sangat berbahaya. Sebelumnya pada tahun 2020 ini berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu sebanyak 2.940 gram, yang mana kasus tersebut ada di daerah Bengkulu. Pasti kalian bertanya-tanya apa sih itu metamfetamin itu? Nah, metamfetamin itu atau biasa disebut dengan metilamfetamin, yang mana ini disingkat sebagai met atau juga bisa sebagai sabu-sabu, adalah obat psikostimulani dan simpateminatik, di mana obat tersebut dipergunakan untuk kasus yang parah, gangguan hiperaktivitas, kekurangan perhatian, atau narkolepsi, namun disalahgunakan sebagai narkotika. Obat tersebut berbentuk seperti kristal dari metamfetamin yang dihisap melalui pipa. Metamfetamin sendiri termasuk stimulan yang sangat kuat dan sangat adiktif yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat. Obat ini terbentuk bubuk kristal yang berwarna putih, tidak berbau, dan terasa pahit yang mudah larut dalam air ataupun alkohol. Nah, untuk ciri-ciri penggunanya sendiri, yang pertama ini si pengguna akan lebih bersemangat untuk beraktivitas dari biasanya karena zat dari sabu-sabu ini membuat si pengguna aktif seharian dan tidak bisa duduk diam. Kemudian biasanya ini malas untuk mengerjakan sesuatu, berubah 180 derajat menjadi rajin. Yang kedua yaitu perubahan pada mata. Mata si pemakai sabu ini biasanya berubah menjadi besar. Perubahan ini saat menggunakan barang sabu tersebut. Kemudian yang ketiga ini, saat malam hari biasanya si pengguna sabu ini tidak akan pernah bisa tidur karena zat dari sabu tersebut akan terus membuat mata melek sepanjang malam walaupun kemungkinan capek seharian bekerja. Kemudian selanjutnya ini cirinya yaitu aroma tubuh meningkat lebih bau dari biasanya. Karena pengguna sabu ini berbeda aroma tubuhnya kayak bukan orang pengguna. Kemudian yang terakhir ini cirinya si pemakai atau si pengguna biasanya cara bicaranya ini akan berubah. Yang mana akan lebih lancar dan cara berbicaranya akan lebih berwibawa. Namun juga akan lebih konyol tergantung bawaan sifat dari si pengguna.
Nah, dari ciri pengguna itu tentunya pasti ada dampak dan solusi agar terhindar dari metamfetamin atau sabu tersebut. Nah, untuk informasi tersebut akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Novi. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak. Baik, saya lanjutkan. Adapun dampak dari penyalahgunaan zat metamfetamin dapat menyebabkan beberapa hal negatif seperti gangguan pola tidur, hiperaktivitas, mual, delusi, halusinasi, bahkan ada rasa kegelisahan. Seperti amfetamin atau metamfetamin menyebabkan peningkatan aktivitas dan banyak bicara, penurunan nafsu makan, serta perasaan senang atau euforia yang menyenangkan. Amfetamin atau metamfetamin menyebabkan peningkatan aktivitas dan banyak bicara, penurunan nafsu makan dan perasaan senang atau euforia. Namun metamfetamin berbeda dari amfetamin sebab pada dosis yang sebanding jumlah obat yang jauh lebih banyak masuk ke otak menjadikannya stimulan yang lebih kuat. Metamfetamin juga mempunyai efek yang lebih tahan lama dan lebih bahaya pada sistem saraf pusat. Sebab karakteristik ini membuat menjadi obat dengan potensi penyalahgunaan yang lebih tinggi. Nah, adapun solusinya yaitu yang pertama biasakan pola hidup sehat. Adapun pola hidup sehat itu akan memicu pada kebiasaan yang sehat seperti hidup teratur serta disiplin bangun pagi, ibadah, makan sehat, menjaga kebersihan kamar, tubuh dan sebagainya. Hidup sehat bisa menjauhkan dari masalah kesehatan fisik maupun psikis, sehingga tak perlu menjadikan obat terlarang itu mengatasinya. Yang kedua, tegas menolak bujukan untuk mencoba narkoba. Walaupun teman dekat itu mengajak dengan berbagai cara, tolak dengan tegas serta jangan takut kehilangan teman yang terbiasa dengan memakai narkoba. Yang ketiga, belajar dengan sungguh-sungguh. Itu menjadi pelajar yang sukses dalam pendidikan merupakan cara mencapai cita-cita serta masa depan yang cerah. Belajar memang butuh perjuangan, kesabaran, disiplin, dan tekun. Namun hasilnya bisa baik untuk kemampuan berpikir logis. Yang keempat, isi waktu yang luang dengan kegiatan yang positif, seperti membaca buku, motivasi hidup, olahraga, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau kampus, membantu orang tua bekerja atau kursus dan sebagainya. Yang kelima, hindari kegiatan yang tidak bermanfaat seperti tawuran, nongkrong, menghamburkan uang orang tua tanpa ada hasilnya dan sebagainya. Yang keenam, kuatkan iman dan takwa kepada Tuhan, memperbaiki budi pekerti dan akhlak dengan cara mencari lingkungan yang sehat. Oke, di sini saya akan menambahkan untuk hukum dasar dari sabu-sabu ini telah tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai narkotika. Untuk sumber dari informasi ini, kalian dapat baca lebih dalam pada sumber bnn.bengkulu.go.id. Oke, sekian penyuluhan ini. Apabila ada yang ditanyakan, saya persilakan.
Izin bertanya. Saya izin bertanya. Tadi kan udah dijelasin mengenai metamfetamin atau sabu-sabu. Baik itu apa metamfetamin, kemudian apa penyebabnya, dan lain-lain. Nah, saya izin bertanya bagaimana cara mencegah penyalahgunaan metamfetamin atau sabu-sabu. Begitu. Terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama pertanyaannya. Saya akan kumpulkan dulu, atau mau langsung saya jawab aja? Nah, untuk cara mencegahnya ini bisa dilakukan dengan seperti tadi penyuluhan mengenai bahayanya sabu-sabu, kemudian bisa diberi penjelasan melalui berbagai media, kan sekarang banyak sosmed nih mengenai bahaya sabu-sabu, kemudian bisa dilakukan pendidikan atau deteksi dini anak yang menyalahgunakan narkoba, kemudian juga bisa dilakukan konseling dan bimbingan sosial. Apakah dapat diterima jawabannya, Mbak? Bisa diterima, Mbak. Makasih. Oke, sama-sama. Izin bertanya dong. Ya, Mas. Silakan untuk pertanyaannya. Mau tanya apa? Bagaimana untuk hukum pengedar narkoba? Itu aja. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari Mas Bagus, boleh dijawab oleh Mbak Novi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Bagus. Mas Bagus, bagaimana hukum bagi pengedar narkoba? Sanksi bagi pengedar narkoba, khususnya pengangkut narkotika atau narkoba, diatur dalam pasal 115, pasal 120, dan pasal 125 Undang-Undang Dasar Narkotika atau Narkoba. Adapun yang membedakan sanksi dari ketiga pasal itu adalah tergantung pada jenis atau golongan narkotika atau narkoba dan beratnya narkotika. Pengedar narkoba yang terlibat dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 1 dan 2 bisa dipidana mati jika narkotika yang diedarkan mencapai jumlah tertentu. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab atas pertanyaannya. Oke. Maaf, saya izin bertanya. Ya, dipersilakan. Baik, jadi jika ada sebuah contoh kasus nih, misalnya saya disuruh oleh teman saya untuk mengambil sebuah barang di dalam kardus yang ada di terminal, di mana saya telah mengetahui bahwa barang tersebut itu adalah narkotika, dan saya pun telah berkali-kali melakukan hal tersebut. Nah, apakah saya ini bisa dikategorikan sebagai pengedar narkoba? Lalu jerat pidana maksimal bagi pembuat dan pengedar narkoba itu berapa tahun ya? Terima kasih. Oke, di sini saya langsung menjawabnya saja. Berdasarkan KBBI sendiri, pengedar ini merupakan orang yang mengedarkan. Sehingga dari definisi tersebut, Mas Arizal yang mengambil narkotika atau mengangkut atau memindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya, itu juga dapat dikategorikan sebagai pengedar narkoba. Kemudian untuk jerat pidananya sendiri, maksimal baik itu pembuat dan pengedar adalah hukuman mati. Untuk sesi tanya jawab saya cukupkan karena sudah ada 3 penanya. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua telah menghadiri penyuluhan kali ini. Saya Andrani Dulestari dan teman saya Novia Mariana undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.